Ya, Memori Sumpah Pemuda itu kan ada satu spirit ya yang coba dibawa ya dalam saat itu ya, yaitu kalau yang saya tangkap itu pertama adalah persatuan, baik persatuan bangsa, persatuan bahasa ya, dan yang kedua itu adalah kemerdekaan gitu. Jadi ya intinya kan kalau kemerdekaan itu kita tafsirkan sebagai bentuk kebebasan daripada keterjajahan ya. Ya itu kan memang semangat pemuda saat itu. Kalau kita hidup di zaman itu pasti kita sama itunya, apa sih, aspirasinya itu sama gitu. Keinginannya untuk terbebas daripada bentuk kolonialisme ya, gaya lama yang dalam bentuk fisik gitu. Tapi kan itu momentum itu kan sekarang menjadi sejarah ya. Ya kalau sebagai pemuda kita ya, kita di zaman sekarang ya, terutama para milenial ya. Saya masuk milenial nggak sih? Masuk ya. Milenial lah. Kita milenial lah ya. Masuk Bang, masuk. Milenial itu Ya. Berpemikiran iya apa kolonial. janganlah konservatif. Jadi saya menangkapnya, jadi kan kita kan jadi semacam ada spirit yang harus kita bawa ke saat ini ya, terutama yang masih muda ya, harusnya kita menjadikan itu sebagai spirit untuk bersyukur ya atas perjuangan para ulama, perjuangan para pemuda di saat itu gitu, sehingga kita memperolehnya saat ini gitu, beberapa hal kita dapatkan gitu dari spirit itu gitu. Nah sayangnya yang punya pemikiran ya seperti itu ya, yang mencoba membawa spirit itu ke ya, spirit semangat perubahan itu ya di zaman itu tidak kita bawa gitu ke saat ini. Sekarang kan kalau kita lihat milenial kan tidak terlalu peduli terkait dengan apa namanya itu bentuk-bentuk spirit di zaman itu gitu, spirit kemerdekaan, spirit pembebasan dan sebagainya. Nah saya ingin gini, pertama mengevaluasi ya terkait itu ya, karena gini, apa yang kita dapatkan sekarang juga sebenarnya bentuk kemerdekaan yang semu. Nah, kenapa saya bilang semu, nanti ada diskusi lain terkait itu. Cuman saya ingin lebih melihat gini, ternyata faktanya kemerdekaan saat ini juga apa namanya ya, tidak terlepas daripada kukungan kolonialisme ya, meskipun bentuknya gaya baru. Nah berarti kan ini menjadi PR nih buat pemuda nih ya, pemuda saat ini ya, terutama milenial, menjadi PR milenial untuk melihat lebih jauh gitu, bahwasanya memang kemerdekaan ini harus diurai lagi gitu. Benar nggak kita dalam keadaan merdeka gitu ya, meskipun ada perdebatan nih, kita merdeka atau enggak sih ya, kan kemerdekaan itu ukurannya banyak ya, baik kemerdekaan politik, kemerdekaan hukum, kemerdekaan apa namanya sosial ya, kemerdekaan dalam bentuk individu juga ada gitu. Perdebatannya kan banyak hal gitu. Tapi kalau saya menelisik dari zaman sebelum kemerdekaan bahkan sampai masuk Orde Baru ya, kan suaranya itu sama, aspirasinya sama. Pertama, terlepas dari otoritarianisme ya, otoriter daripada pemimpin, baik yang Hindia Belanda maupun di zaman Soeharto waktu itu. Terus ada apa namanya tuh, kalau dulu kan bentuknya adalah yang disebut penjajahan itu kan fisik banget gitu, physically gitu, jadi langsung terasa gitu, seperti kerja rodi atau paksa gitu, dipaksa orang itu untuk bekerja untuk menghasilkan mal ya, menghasilkan uang yang sebanyak-banyaknya gitu untuk kepentingan pengusaha. Memang sama, pengusaha yang saat itu masih VOC gitu. Terus ada namanya itu juga yang perjuangan 98 yang mengharapkan reformasi itu ada perbaikan dalam sisi supremasi hukum sama korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Nah, yang saya melihat semua itu ya, yang menjadi aspirasi di saat itu, baik di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman 98 sampai sekarang, masalahnya itu masih ada gitu. Dan bukannya malah makin mengecil, justru semakin membesar. Yang itu masalah-masalah itu yang mencirikan bahwasannya kita masih terjerat oleh kolonialisme ya, dalam bentuk gaya baru.